naik lagi ke atas. Nih Pak Tatang kalau lagi ngejelaskan sama Pak Irwan sebagai penggiat wisata dan dosen wisata. Dari sini, jadi dari situ nggak boleh naik ke atas. Harus lewatin terus. Ya, menelusuri ini kan, Ya, menelusuri. untuk melihat bahwa ini tidak terputus. Ternyata dari sini sampai sana itu kurang lebih 29 km kurang lebih. Itu tidak terputus. Begini terus. Ini terus. 3 bulan sama Brimo Pak. Ya. Jadi kalimat yang tadi mahpar itu luas tidak terputus, betul. Oke. Kalimat luasnya itu ini ke pinggir itu batu ngapas semua Pak. Di bawah tanahnya gitu batu ngapas. Udah ketutup sama tanah Nah, segala karena macam. udah ribuan tahun ada erupsi, ada apa, sehingga tertutup jadi bukit lah. Jadi bukit. Nah, malah di beberapa orang budaya bilangnya gini Pak, kalau misalnya batu ngapas seperti air dalam tatakan. Nah, terus dugaan usianya kapan? Berapa tahun? Pak? Itu. Makanya Terus penelitiannya Amerika kemarin bagaimana? betul. Kebetulan saya kedatangan dari Bapak Profesor Umar sini, geologi PB. Dialog Ke sini datang, ini saya tanya itu. usia. Prof, ini saya tanya, maaf, betul nggak ini bekuan lava gunung berapi? Iya. Dia diam Pak, ngejawab. Dia bengong di sini, bengong. Bingung dia, ini bentuknya bukan lava gitu kali. Nah udah gitu, udah Pak, saya pulang. Tapi saya percaya dia akademis. Iya, pasti dia Dia cari cari tahu. bukti. Pasti Dia dia cari cari tahu, bukti. betul. 2 bulan kemudian saya kedatangan asistennya dia, dokter satu orang, terus master satu orang. Sini turun. Dia lagi berdiri sini dan depan. Ayo mana? Silakan tolong sini. Saya cari Pak Tatang mana? Saya. Oh, kebetulan. Saya bawa jawaban dari Pak Umar waktu itu. Nah gitu. Iya Pak, saya tunggu Pak. Gitu. Apanya? Nah, dia itu gini Pak. Maaf sekali kalau akademisi itu mencari dulu data. Betul. Ngomong nggak semua. Dan prestasi penelitian dia di Indonesia cuma ada dua. Di sini sama di Sulawesi. Dua ini. Nah, semua gunung berapi yang dia kunjungi, batuan beku bekas lava padatan itu semua bergelombang. Semuanya bergelombang. Kenapa saya ke batu lapar benar? Karena ini halus. Kok bisa halus? Nah itu pertanyaan itu. Halus. Akhirnya dia berasumsi, definisinya dia berdasarkan teori. Karena kalau sistem ini terjadi, itu tidak ada kontak, tidak ada yang angka, Oke, kemarin nggak? Waktu itu gunung terendam air. Berarti ini dulu Nah gitu aneh pertanyaan. Iya. Itu sebenarnya. Iya. Ini yang bilang orang akademisi ya Pak. Iya. Saya belum bilang orang budaya belum. Ini orang akademisi. Iya. Jadi pada saat gunung ini lava terjadi, kalau yang halus menurut teori ini, kalau yang halus itu tidak ada kontak dengan udara. Ya kalau kata-kata dia jadi akan pori-pori kan? Ya betul. Setiap Setiap dia bekuan gunung berapi yang kita temui, kata dia, seluruh Indonesia di dunia itu bergelombang. Iya. Ada pori-pori karena kontak dengan udara. Iya. Ini enggak. Katanya berarti kalau enggak, berarti ini ada media yang menghalangi antara itu dengan air, dengan udara. Iya. Media apa? Salah satu air. Iya. Jadi pada saat itu meninggalin air berarti nggak bersih. Nah, saya tanya tahun. Pak, maaf, waktu itu ke saya profesor ini bilang tahun nggak? Dia lagi cari. Nah, makanya udah gitu. Nah, ini saya bahasa ini saya hanya sampaikan ke orang akademisi. Yang kedua ke orang dinas. Maaf karena ke pengunjung biasa saya nggak nyampe. Saya bilang gini karena saya Profesor Umar bilang gitu kan. Iya. Waktu juga sama Abah, sama Pak Anto juga sama gitu. Mana itu? Nah, akhirnya saya tanya ke orang budaya Pak. Kan di sini budaya, suka ada bicara gitu. Orang budaya, satu juga ke Pak Anto, saya tanya sini. Berdasarkan dari amanat Galuh yang kita tempel di sana itu tercetuslah angka 643 Masehi sebelum Masehi.
sebelum masih di masuk letusannya. sana. Akhirnya kita cari di beberapa Enggak, media di Trando. Salah satu keajaiban dunia yang terjadi sampai dunia terendam hanya di zaman Nabi Nuh. Itu di abad berapa? Nah itu kita hubungannya ke sana Pak. Luas Pak, luas gitu Pak. Iya. Nah makanya nah saya belum ada jawaban yang betul apakah berhubungan dengan itu Iya. atau malah, tapi ada beberapa kalimat saya Nabi Nuh pernah tinggal di dunia ini. Nah, tapi itu budaya. Iya. Makanya saya bilang ke Profesor Umar dibilang gitu dia hanya ketawa gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi Enggak ada ini aja. ya, ini akademik sama budaya Pak. Iya. Gitu kan. Jadi makanya kemarin juga yang dari Cina, dari Amerika, dari Bapak, ini kalau lagi hujan lebat sisi air. hanya pinggir-pinggir Enggak naik. kecuali Bandang. Oh, Selama saya Bandang. di sini 7 tahun, 2 tahun Bandang hanya 3 kali Pak. Itu Oh, berarti juga kalau kan- dia Bandang jauh sampai kemana Bandang tuh Pak? Sampai kemana kalau ini? Bandang sampai atas Pak. Air. kalau dia hujan biasa, ini cuma jadi mengalir Mengalir aja gitu ya. Kalau ini kan berarti ya dia terendam ya. Yang mengalir cuma ini itu. sama itu aja 2 Pak. Ah. Jadi yang atas kan kering kan Pak. Iya, Ini jarang benar-benar. terendam air. Betul. Jarang. Jadi yang ini yang sering terendam air. Sama itu. Kalau air. Jadi ditelusuri, ini bentuk sampai gini terus berapa kilo Pak? 29 kilo kurang lebih. Sampai ke arah atas. Sampai dinding ari. Dinding? Dinding ari. Oh, alah. 3 bulan Pak itu. 3 bulan ekspedisi. Sama Brimo bukan sama kita. Ya iyalah kalau mau orang biasa gempar Pak. Jadi ini dari kalau nggak salah pencipta alamnya Jaramba, Tasik sama Napak Rimba, terus didampingi sama Brimob sama tentara TNI. Bawa senjata Pak ke sana menghindari hal-hal yang Buat pastiin masing-masing. Iya. gitu. Anak sekarang nggak mau Pak, nggak mau. Dia ngeliat ke sini, ngapain sih jauh-jauh gitu. Kalau dia bukan karena minat khusus karena ketertarikan sama batu, karena dia harus kuliah geologi, Betul. dia nggak mau melatih tadi gitu. Saya karena memang saya orang edukasi gitu Iya, ya, iya. saya selalu jangankan ke batu kayak gini Pak, ke KPK aja saya jadi tempat wisata, wisata anti korupsi. Gimana ke batu kayak begini? Iya. Tapi ini kelanjutan Pak. Setelah saya jawaban itu, Eh, Profesor Umar kirim 10 mahasiswa. ke sini Ya. untuk belajar Saya meneliti. dari Profesor Umar Pak. Iya. Ini gimana segala macam. Gimana Pak untuk ini tiket free? Maka di sini untuk penelitian kita free Pak. Nah, Itu penelitian kita free. Akhirnya Anda mau apa di sini? Saya cari batuan purba Pak. nah, Saya nggak tahu batuan purba. Iya, kayak Ayo gimana? saya ikut Betul. aja. Iya. Ikut saya. Ikut Pak. Ternyata di lapisan yang ke-8 bawah Pak. Bapak kan udah di foto itu. Ya. Maksud saya begini Pak, dikemas paket wisata yang tematik itu kayak begini. Berdasarkan pengalaman Bapak anak mahasiswa ke sini, Ya. Bapak buat penelitian saya udah ke sini tuh udah cukup cuma 3 hari. Di sini tuh bisa 8 hari. Hari pertama sini, Wow. hari kedua visit ini, hari ketiga. Nah, 8 hari itu Bapak kemas udah termasuk makan, udah terus penginapan, pemandu, ya kan? Terus Bapak datangkan ahli tentang budaya, ya cerita kan ada 3 aspek kan, tes budaya segala macam kan, biodiversity-nya sama ahli biologinya, undang Prof Umar, tapi ditawarkan buat Pembicara dia. betul bukan ke mahasiswanya Prof Umar, Iya, betul. ditawarkannya kampus biologi Ya, lain. Sebenarnya maksud saya kayak begitu Pak. Jadi pada akhirnya karena gini, ini kan ranahnya ini masih aspiring, ya kan. Artinya kalau aspiring itu kan belum ditemukan secara otentik bukti yang sangat kuat yang mengarah ke nasional. Kita resource kita terbatas. Biarkan mahasiswa-mahasiswa itu nyari, siapa tahu saking penasaran dia akhirnya ketemu gitu kan. Jadi akhirnya yang moncong ngomong tentang itu tuh bukan kita, mereka. Nah, gitu maksudnya Pak. Jadi muncul nanti teorinya secara akademisi Betul, kan. kita mah cuma punya tempat gitu kita nggak tahu ilmunya gitu. Terus yang kedua Pak, kemarin kami kedatangan 10 orang profesor ini Pak. 10 hari Pak di sini. 10 hari, cuma dia khusus untuk masalah ini tulisan kuno. Waktu itu profesor itu dari Unpad, dari UI Pak. Dari Unpad juga. Dari Unpad ada siapa? Elis ya. Elis sama itu. Dokter Uta ada deh datang ke sini. Dokter itu ada. Ada. Agus juga ada. Ya. Agus sama itu dan ada semua Pak. Timnya datang sini Pak. Dia datang sini, dia Dosen 10 saya hari. itu Dokter Uta kerjanya manuskrip, nyari manuskrip ini yang manuskrip kuno kerjanya. Betul. dia. Dia cuma dia fokus di huruf kuno. Huruf-huruf iya, dia manuskrip kuno. Kita ada di museum itu ada museum Al-Qadiri Pak. Itu ada Al-Qur'an 300 tahun itu. Ini Pak, di sini Pak. Dibuka nggak Pak? Dibuka boleh. Boleh. Nah gitu Pak. Jadi tadi makanya saya tertarik tadi di paket edukasi. Saya tertarik di situ.
kalau kita dipakai di kunjungan normal umum, terus terang kita banyak saingan, Pak. Terus terang. Iya, pasti. Tapi harus dengan penyediaan tempat selfie dan segala macam lah. Iya. Nah, akhirnya kita bikin paket edukasi kayak gini. Kayak gini kan. Ini paket religi, Pak. Bisa terreligi. Ya, dari mulai sahabat Rasulullah, imam-imam, Wali Songo, pendiri pesantren 5 besar di Jawa Barat. Ini yang ketiga, pendiri organisasi Islam terbesar. Nih Pak, saya kasih ide Pak. Ya, terus. Kalau ngomongin di konteksnya wisata religi, kita nggak bisa share produknya itu ke wisatawan umum yang dia mau wisata religi ini layaknya dia ke Wali Songo, nggak bisa, nggak bisa. Menurut saya ini yang harus dikejar adalah rilah ilmiah anak-anak pesantren. Di paket itu ya. Betul. Jadi pesantren kan juga perlu study tour, perlu field trip. Ada 2000 pesantren di sini. Nah, Tasik. mereka kita nyasar ke dia itu lebih spesifik lagi loh. Kalau saya ngomongin wisata edukasi anak sekolah umum, Ya. ini spesifik loh ngomongin pesantren. Betul. Lebih niche lagi dari itu. Tapi Tapi saya baru ke umum nih, baru ke Iya. sekolah umum, belum ke pesantren. karena umum Pak, ini dari pengalaman saya, umum tuh gak tertarik dengan yang kayak gini, apalagi dia bukan sekolah Islam. Betul. Nah, sekolah Islam pun belum tentu tertarik, makanya saya lebih turunin lagi levelnya, lebih spesifik lagi pesantren. Karena Pak, yang suka majang-majang foto kayak begini, itu lulusan pesantren Pak. Iya kan? Ini foto-foto sih, ini sih itu lulusan pesantren, kalau nggak ada di majelis taklim gitu. Betul. Jadi ke pesantren tertentu dikemas produknya, kita akan belajar tentang apalah istilahnya sirah nabawiyah atau tarik Rasulullah, itu semua bisa kita inilah kelengkapan tarik syekh yang ada di Indonesia. Oh, di sini terus sampai ke sini kan nyampenya. Akhirnya dia yang membuat saya sih ini ide-ide yang ini ya, ide yang ini buatan Pak, tapi kan nggak umum, nggak banyak yang orang bisa tahu gitu. Tapi karena ini segmentasi khusus, kita tawarkan ke pasar yang khusus juga. Jadi ada produk and market fit. Gini, HP ada dua nih teknologinya, ada Android, ada yang iPhone. Kita semua orang suka iPhone. Nggak ada semua orang suka iPhone. Jadi saya mau ditawarin iPhone kayak gimana, saya nggak mau Pak, nggak suka saya. Walaupun orang bilang keren, saya nggak suka. Jadi percuma nawarin ke saya. Nah kita harus nawarin ke orang yang memang sukanya gengsi, gaya segala macam. Kayak driver saya itu tadi. HP-nya, jamnya Pak, jam mahal, tapi KW. Karena gayanya dia tuh gengsi. Dia ngeliat wah orang pakai jam Rolex, tapi KW. Gua macam kayak gini aja 300.000 itu. Udah aku rusak lah Mas. Jadi kan. Jadi Pak, ini kesan pertama saya. Kalau buat saya sih sayang kalau galerinya cuma begini. Sayang. Ini kalau galerinya, tapi balik lagi ke modal sih Pak. Balik lagi ke modal kayak gini ya Pak. Saya ke Bali G, terus masuk ke musim TB Hasanuddin. Bekas menteri siapa sih TB Hasanuddin? Tentara ini tentara ya. Ah, Pahlawan TB Hasanuddin kan pahlawan nasional. Iya, masih hidup Pak TB ini. Bukan Pak, TB. yang mantan menteri. Oh, yang mantan-mantan betul. Iya, TB. Nama musimnya musim TB Hasanuddin. Iya betul. Isinya di dalamnya itu cerita tentang dia Pak. Tapi karena dia orang Batak, dia di depan itu menceritakan tentang bagaimana Batak itu sejarah segala macam. Buat saya lebih menarik datang ke musim TB Hasanuddin dibandingkan musim Batak yang dimiliki sama pemerintah. Gitu ya. Dia bikin gini Pak. Jadi memang kuncinya itu adalah experience. Sebagai contoh kayak gini, ada segmentasi pasarnya. Kalau Bapak ke Jogja, ada dua kita pelajari keraton. Yang pertama kita ke keraton itu sendiri, tiket masuknya cuma 3.000. Ada pemandunya orang Jawa yang ngomong juga nggak jelas gitu, bahasa Inggris. Yang kedua ke Ulen Sentalu di Merapi. Ulen Sentalu dulu harganya dia 2.000 tiket ke keraton. Ulen Sentalu dari 50.000. Sekarang Itu pemerintah yang enggak swasta. Sekarang keraton masuk harga 3.000 ke 5.000, Ulen Sentalu 75.000. Tapi Pak, itu dua atmosfer yang berbeda. Market saya nggak mau saya bawa ke keraton. Saya bawa ke Ulen Sentalu. Di Ulen Sentalu tuh dia kayak rumah, suasananya adem gitu ya. Jadi kita kayak dibawa ke rumah tua dengan ini lemari, jalan itu 75.000 Pak. Tapi rame. Jadi nggak dikemas adanya di rumah aja mungkin ya? Atau enggak? Bentuknya ya, bentuk bangunannya atau ciri khas. Ini tuh balik kayak waktu pas kita kemarin ini Pak. Ini bahasanya katakanlah air. Katakanlah buat orang yang biasa nih air putih ya. Betul. Air putih ditaruhnya di plastik biasa. Atau plastik biasa, enggak laku.
ditaruhnya di botol beli lebih mahal lagi, ditaruhnya di botol Equil harganya jadi 20.000, isinya air putih juga semua sama. Nah Kemasan. betul, ibaratnya kalau ini dibikin Pak, maksudnya kayak gini, ini saya nih kesan pertama begitu nyampe sini, ini tuh kayak camp pelatihan, wajar Bapak polisi, Betul. ya kan, begitu sedang Dirancangnya seperti gitu. ada bendera, ada lapangan kayak gitu, ada bacaan-bacaan saung galunggung. Ini kayak, gue mau upacara 17 Agustusan ini kayak apel militer. Ya, Bapak polisi. Iya. Jadi harus ada kacamata sentuhan yang berbeda yang membawa ini menjadi eksklusif. Sehingga dikejar, Pak. Ulen Sentalu itu jauh ke atas dari bawah. Hampir sejam setengah dikejar, Pak, dari Jogja. Itu maksudnya saya bilang, kita bentuk ekosistem di Tasikmalaya ini. Kalau kita bikin tempat wisata yang nanggung, pemerintah daerah, wisatawan, pasar ini juga nanggung. Memang bahasanya gini lah, Pak Anton, kalau misalnya mau serius, jangan sendiri. Cari Pak mitra yang lain yang sama-sama suka koleksi kayak gini. Bahasanya gini, yuk koleksi kamu sama koleksi saya, kita gabungin. Kan nggak cukup tempatnya, kita bikin tempat yang lebih keren. Belok Pak. Ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi Bapak udah bikin ada gate-nya pakai gituan segala macam, tapi pasarnya salah. Pasarnya masih pasar middle low yang nggak menghargai ini, sehingga dibayar. Sama kayak saya diminta awalnya saya di Dinas Pariwisata Jabar itu saya diminta ke Desa Ciberem, Cimahi di Ciamis. Saya datanglah ke sana. Dibikin tempat-tempat yang eksklusif yang harusnya premium, tapi dengan segmentasi pasar yang salah. Dibikin climbing wall sama flying fox. Climbing wall di situ kata dia gini, Pak, kita udah jual 10.000, kagak ada yang mau beli. Tapi kalau ditaruh di Pondok Indah, Mall Pondok Indah, itu 200.000 sekali naik dia beli. Salah tempat saya bilang. Salah main betul. Makanya harus rubah. Kita mau tentukan dulu mau ngejar segmentasi middle low apa middle up. Kalau mau middle up kita rapihin lagi, kita bikin yang lebih bagus, jangan fokusnya kayak gitu. Betul. Kita pisahin. Kalau gitu kalau perlu dibikin zonasi. Ini kan terlalu berharga Pak untuk dikunjungi sama orang yang bayar 10.000. Cerita ini tentang Bupati ke-11 ini itu terlalu berharga untuk dikasih ke anak-anak biasa yang nggak ngerti Bupati itu apa, fungsinya itu untuk apa. Tapi kalau kita ketemu, mubazir betul. Jadi kalau kita ketemu memang orang, apalagi kita klaster ya, misalnya ngomongin bambu, ini di sebelah sini khusus edukasi herbal tentang tumbuhan lah, flora. Ada bambu, ada semua segala macam begitu. Terus ada sesuatu yang berhubungan dengan bambu, misalnya kayak ada keris tapi dari kayu apa. Terus di sebelah sini tentang keramik semua. Jadi kita nanti betul ada zonasinya. Museum geologi itu dulu nggak menarik Pak. Tapi dia jadi meledak, jadi viral semakin banyak yang dikunjungi orang. Ketika dia berhasil membuat zonasi. Ini zonasi batu-batu musim batu cincin tuh Pak. Ini zonasi zona tentang makhluk purba. Terus kemudian flow-nya diatur biar orang nggak bertemu langsung. Harus ada in out. Jadi dibikin flow-nya Pak, dari sini dibatasin, ditutup, jalan ke sini, balik lagi ke sini. Jadi tracknya jelas ya? Ada tracknya jelas, ada rute ininya. Saya minta ini diterjemahkan nih maksudnya. Karena gini, karena tiap habis tiap kesini itu pengunjung nanya. Iya. Saya bingung gitu kan. Ini kok ada gambar maung gitu. Iya. Ini apa naon sih Pak maksudnya? Saya nggak bisa ngejawab gitu. Nah waktu itu saya kemah waktu itu guru amanah kalau sama pesantren datang ke sini. Benar Pak? Pak, ayo Pak ke sini. Mana Pak Ustadz? Ayo masuk Pak, pengen lihat gitu kan. Datang ke sini apa Pak? Saya minta tolong Pak jelaskan ini, enggak Pak? Langsung duduk tawasul. Dia nggak mau nyentuh ini Pak. Iya. Nggak mau. Langsung tawasul Pak. Tawasul di dia langsung tawasul berzikir semua tawasul. Pak, jangankan bukan saya nggak mau. Saya sangat menghormati ini ulama sekelas apa sampai bisa menulis Quran seperti begini, tulis tangan. 300 tahun ke belakang. 300 tahun ke belakang, warna masih utuh. Dan ini penelitian Profesor Detik ini dari tinta Pak. Jenis tumbuhannya Profesor Detik masih merahasiakan. Ini ditulis sama duri hutan sama itu. Semua akhirnya saya jadi bingung. Ini mereka nggak bisa ngejelasin Pak, apa gitu Pak. Ini Nah jadi nilainya ratusan miliar ini Pak. begitu. Lah, dari barang-barang koleksi ini aja udah berapa Pak? Pas Pak
Mas Otong hati-hati ini. Lah iya Pak, saya baru mau nanya, ini Bapak kagak, Pak Anton kagak khawatir ada yang nyuri apa? Saya udah bilang gitu kemarin waktu saya seminggu sini. Saya kagak ada khawatir nyuri apa, ini nilainya ratusan miliar semua ini Pak. Saya Tahu nggak sebelum jawaban Pak Anton apa? Gitu ya. Sok, cobaan. Iya karena ada ini Iya, aja, kita karena mau ada ke sini, pegangannya kuat. kita mau ke sini Panten jadi nggak enak badan karena dia tim sukses Pak Dedi. Jadi mau jadi. Pak Anton Ya gitu enggak, nih. cuman pakai asbes, pakai berjaringan, Ini ya kan kan? udah dijebol kan? Iya ditonjok juga udah langsung jebol gitu. Pak, bambu petuk yang itu, Hah. yang ada bulu perindunya. Heeh. Tahu nggak Pak, berapa harganya berapa? Kemarin saya kedatangan Cina. Kakaknya yang punya AP, Asia Pasar, Tasik. Adiknya beli, Pak. Yang kayak gitu persis, 2,3 Pak. 2,3 M. Iya. Saya tanya, dia tanya, Kang, Apa benar? kunaon iya? Iya. Bisa anu maling iya? Kata saya teh cobaan, baik maling mah. Saya teh sama dengan jawaban Pak Anton. Sok, we, coba paling mah gitu. Itu beneran sih ketakut sama dengan ini. Begitu Pak. Jadi Terus bawa orang-orang yang orang ini Pak, orang desain interior. Nanti tuh dia gini, nanti kalau ini disegmentasi katakanlah ini khusus zona bambu gitu. Itu nanti disusun tuh bambunya sedemikian rupa sama dia, main lighting, main lampu segala macam. Itu kan jadi mahal Pak. Itu yang bikin tiketnya jadi 50.000 sehingga ini tempat sustain berkelanjutan dan orang ada dicari gitu loh Pak. kalau sama saya ditumpuk aja gitu. Ini kan kayak mutiara ya Pak. Jadi kayak nggak kelihatan, tapi kalau diekspos Iya, iya. dirapihin, terus kita kasih unjuk ke orang yang tahu, orang yang ngerti gitu ya. Beda cerita. Gini Pak, ini sebenarnya saya udah minta sih ke owner, saya minta tim kreatif di sini. Karena saya terbatas ya. Iya. Oke. Terus Pak, 2017 sampai sekarang saya nggak pakai Pak. Saya jadi mulai promo saya sendiri. Jadi kan saya bingung, saya cari rekan itu siapa gitu gini. Betul loh Pak, karena ini Rian yang ngurus Pak, digikan Pak, ya udahlah gitu kan Pak. Ya Pak, digikan kalau Bapak kalau Pak Anton masih ada keinginan gitu ya. Betul. Masih punya hasrat untuk memperbaiki, apalagi dia cari mitra. Betul. Cari tim yang elemennya lengkap. Yang pertama misalnya ahli manuskrip sama. Yang kedua ahli desain interior misalnya. Terus yang ketiga ahli apa gitu yang sesuai dengan kebutuhannya gitu, ahli museum misalnya. Tapi kan mahal Pak kalau kita minta konsultan gitu. Betul. Cara gampangnya MOU sama pihak kampus, katakanlah MOU sama Unpad. Betul. Ya. Nah Unpad nanti minta lintas fakultas, satu fakultas desain komunikasi visual, satu lagi fakultas sejarah, satu lagi fakultas komunikasi, suruh bikin dia project di sini, gitu. Jadi dia dapat dari secara akademik, ya kita bayarkan nggak sebayar ke konsultan. Terus diklaim bahwa ini adalah inian Unpad, nggak masalah. Yang penting kita dapat iniannya. Kecuali kalau Bapak Anton memang pengen yang profesional sekalian gitu ya. Studi banding dulu kita. Lihat-lihat dulu ke Ulen Sentalu misalnya atau ke museum. Pokoknya ini kita datang ke tempat museum yang nggak umum, yang naik kelas. Bagaimana cara dia menjual produk itu bisa kayak gitu. Betul. Ya kasarnya gitu Pak. Iya, saya bisa bilang ini kan doang kayak lebih kayak gudang. Dibuatnya dari baja ringan, udah pakai asbes gitu kan. Ya karena ada yang jagain aja kuat gitu. Kalau sama bule mah dibikin tembok setebal-tebal Pak ini, biar kagak bisa ditembus. Barang berharga semua isinya. Kawannya masih nyambutnya nggak ramah, masih ada aja komplain. Itu DTW masyarakat. Apalagi destinasi. Karena destinasi itu terdiri dari beberapa DTW Pak. Gitu. Nah bicara Tasikmalaya itu bicara destinasi. Nah makanya saya bilang 3 tahun, 5 tahun sebelum tahun jadi kita mulainya dari sekarang. Kita pastikan ini oke, kita pastikan ini oke, kita pastikan ini oke. Jadi begitu tol kebuka, jebret kita udah siap. Nah ketika udah siap, jualannya kemana? Saya ingat waktu saya dampingin Pemalang. Pertama kali saya datang, saya tanya sama Pemalang, lu ngejar market mana bro? Jawabannya apa? Kita ngejar ke Jakarta sama Bandung mas. Kenapa? Karena kita punya rafting. Terus apa kaitannya? Yang orang suka rafting itu orang Jakarta sama Bandung. Terus saya nggak nyamuk tuh, saya bilang gini, bro gue di Jakarta. Kalau gue mau rafting gue nggak ke Malang, gue suka Sukabumi juga cukup. Saya bilang gitu. Oh gitu ya mas? Loh iya.
Dari Bandung aja dia nggak punya alasan yang tepat. Kenapa gue harus ke Pemalang? Pemalang itu nggak masuk radar pariwisata nasional, Pak. Selain kita kenal cuma nanasnya doang tuh dari Belik yang suka dipajang-pajang, nggak ada yang lain gue kenal Pemalang. Ini Pemalang apa yang dibagus segala macam. Akhirnya saya breakdown lagi, kita buka. Oke. Kita head to head sekarang. Ngomongin rafting, daya tarik utamanya di rafting di Sungai Comal. Kompetitor terdekat rafting Pemalang itu mana? Ketemulah ternyata Sungai Elo di Magelang. Ya. Siapa market Magelang? Siapa banyak orang paling ke Magelang? Orang Semarang katanya. Oke, ini ada Semarang marketnya. Semarang ke Pemalang sama Semarang ke Jakarta, deketan mana? Jawabannya Semarang ke Pemalang. Oke, dapat ya, marketnya udah dapat nih. Karena Semarang 11-12 nih sama Jakarta. Kan 5 kota besar kan Semarang masuk. Oke. Habis itu kita lihat, kita petain lagi. Orang Semarang mau rafting. Ada 2 pilihan, dia ke Pemalang atau ke Comal. Comal nggak kenal Pak, kenal. Kira-kira bagus mana Comal sama Pemalang? Comal di Pemalang sama Elo di Magelang, saya tanya. Dia bilang gini, kalau bagusnya saya mah kita nggak tahu Pak, pasti kita bilangnya bagusan kita. Tapi pernah ada skipper di Sungai Elo, coba Comal. Kata dia, bagusan Comal. Kok bisa tahu? Karena saya skipper di Magelang, kata dia gitu. Artinya yang bilang bagus ini siapa? Player kan Pak? Player gitu. Kesimpulan saya apa? Black campaign. Belokin, jangan lagi jual Bandung, jangan lagi jual Jakarta, kita jual Semarang. Gimana caranya? Saya yang pikirin. Saya undang 5 travel agent dari Semarang ke Pemalang, Pak. Kita bawa 2 hari 1 malam. Oke, 2 hari 1 malam ya. Lu nilai apa adanya nih Pemalang. Before after bilang. Parah, Pak. Bawa homestay, masuk homestay ada kancot digantung. Bawa kemana? Pokoknya kagak ada bagus-bagusnya di tempat udah. Keep ya, sip. Udah selesai. Saya taruh 2 orang tim saya 3 bulan tinggal di situ, Pak. 3 bulan taruh di situ. Makanya saya bilang sama Dispar Jabar, pendampingan itu bukan cuma sebulan sekali nengok, cuma 2 jam 3 jam pulang. Akhirnya ditaruh Dias kan. Ininya Bu Lia. Ditaruh 3 bulan di sana. Kebetulan dia seorang Ciamis. Udah tinggal di sana 3 bulan. Saya yang rekomendasi Di Ciberem. Di Ciberem 3 bulan. Jadi kesehariannya tahu. Tahu, karena saya berlomba telinga. Ada apa ternyata ceritain saya begini. Saya kesana selama 3 bulan. Pak, saya 3 bulan pendampingan di Pemalang. Gaji saya sebulan cuma 1,5 juta, Pak. Buat ongkos kecelanya udah habis. yang paling gede tuh tim saya yang di sana tuh 7 juta gajinya sebulan. Habis itu. Kemarin itu yang kerjanya dari saya kan, yang situ Cibubuhan. Dari saya kerjanya. Nah makanya kan udah nih, belok. Kita dampingin 3 bulan. Setelah 3 bulan kita datangin lagi 30 travel agent dari seluruh Indonesia, termasuk 5 yang kemarin ikut. Begitu udah selesai, kita tanya dong sama yang 5 orang ini. Gimana bro? Wah beda banget men, 3 bulan. Cara ngomongnya, ininya. Nah itu, tau gak Pak? Saya pendampingan 3 bulan itu Dinas Pariwisata Pemalang cuma habis berapa? 49.950.000. Saya yang bikin anggarannya. Ini acara ini aja habis berapa Pak? Nah itu gitu kan. Habis berapa acara ini? Buat mengadakan narasumber dan segala macam. Efeknya apa? Ya. Memang benar kan? Langsung praktek ya. Pemalang aja yang wilayah selatannya itu kagak jelas Pak. Isinya pencoleng semua, orang-orang di pinggir laut gitu ya. Karena dia konturnya sampai ke bukit bisa dinaikin, bisa diangkat. Nah ini coba kita cek ujung ke ujung. Tasik di gunung sama Tasik di laut, sama-sama indah. Kagak ada yang nggak bagus Pak. Mau ngomongin alam, jual. Mau ngomongin budaya, Kampung Naga. Ngomongin buatan merem tuh tinggal kolam renang juga rame. Ya kan kalau maksudnya tinggi, buatan mah gak usah dipikirin gitu. Itu mah gampang buatan, bener Pak. Buatan mah gak usah dibikin, gak usah pikirin. Ada sendiri. Tapi 2 ini nih yang susah. Nah makanya ketika kita bisa mengcombine antara alam dengan budaya ini, itu seninya Pak. Bagaimana caranya kita menciptakan budaya ini? Contoh deh gini. Angklung itu kan yang dibuat sama Ujo kan sebagai daya tarik. Aslinya angklung kan bukan di situ kan. Coba kalau ada keluar narasinya. Mau tahu suasana main angklung sebenarnya di kampung angklung, datang ke Tasik. Ada nggak Pak di Tasik? Misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi dibikin narasi gini. Saung Ujo itu cuma etalase. Mau lihat aslinya masuk ke dalam. Gitu. Nah ini etalase nih Saung Ujo. Dalamnya mana? Tasik. harus berani begitu Pak. Benar. Harus berani begitu. Kalau enggak akan nyampe tuh, enggak ada linkage, enggak ada penghubung antara si
Saung Ujo yang sudah mendunia ini dengan tempat sumber putus, Pak. Putus. Pak Ujo itu sehari itu 5 pertunjukan, jam pertunjukan nggak pernah kosong. Sampai saya sempat sewot ya waktu pandemi kan dia kehantem. Terus kan sempat ada isu Saung Ujo pengen ditutup, dibubarin. Menurut saya mah itu gimmick. Karena mengharapkan belas kasihan orang, ngasih bantuan ke dia, akhirnya dibikin virtual tour. Menurut saya itu gimmick. Nah, ya lagi-lagi pemerintah gitu ya, Jawa Barat nggak bisa ngelihat peluang yang lebih besar lagi ke yang lain. Saya di Korea dibawa ke pelosok-pelosok, dibawanya ke desa, Pak. Tapi dibikin sama dia ada pertunjukan tari Korea, gitu ya, yang buat kita tuh, aduh, ciri khas daerah. Gitu. Coba kalau bule-bule yang datang ke sini lewat pemerintah beneran dikoordinir. Jangan cuma datang buat support, datangnya ketemu di kota, dari kota ke dalam pakai jeep, kan gitu, Pak. Dibayar sama pemerintah. Tapi kan pulang nih sebetulnya cerita, wah saya jeep naik ke Gunung Galunggung gitu. Apalagi kalau jeep itu diturunin lewat batu tadi tuh, Pak. mungkin four wheel drive, Pak. Mungkin saja. Four wheel drive. Iya kan? Ya kan dicoba dulu, iya enggak? Maksud kita saya masuk ke sungai juga sama Pak, batunya gini. Iya. Satu bulat gitu. Maksud saya gini, Pak. Kenapa saya bilang holistik? Saya nggak heran ya, karena memang dinas pariwisata juga belum tentu semuanya orang pariwisata nggak ngerti kayak gini. Kenapa saya suka yang perlu diseringin itu ngobrol kayak gini, Pak. Ngobrol kayak gini, santai kita. Saya bilang rokok. Kalau serius-serius kayak tadi, Pak. Iya. Tapi saya punya pengalaman menarik, Bang. Kebetulan di sisi timurnya Galunggung itu ada Pasir Datar. Pasir Datar dulu belum dikenal. Nah, ketika kita dengan Pak Sapari waktu beliau sedang masih di dinas saya atau dinas di Kadis Pariwisata, saya ajak beliau untuk bikin simulasi jeep. Karena kan kita 2018 itu ada launching. Itu inisiatornya beliau dengan Pak Ul waktu terpilih. 2018 ada launching. Tapi tidak ada produk. Jalur belum ada, jeep juga belum ada, paling komunitas yang ada aja kan mereka belum mengenal wisata. Ya udahlah, saya bilang ikutin aja. Cuman udah aja, launching aja ceritanya. Udah Pak Kom tuh ada pergerakan, saya ajak beliau Pak, ayo kita gerakin lagi 2019 akhir itu. Ayo kita bentuk komunitas ini, kita Galunggung, kita buat itu, kemudian simulasi jeep. Karena saya bilang itu mau jualan, tapi nggak ada videonya nih ya, bikinlah sama di Quora. Masih ada saya kirim waktu itunya videonya, video pertamanya. Nah waktu Pasir Datar itu belum ada, sudah ada tapi aksesnya belum bisa masuk karena kan dulu longsor. Dulu pernah dipakai acara paralayang Pak, paralayang ya, kejuaraan paralayang. Tidak untuk wisata tadinya. Cuman saya penasaran jam 5 sore habis acara simulasi jeep, saya izin ke Pak Haji, terus izin Pak Haji yang punya wisata, punya pengusaha tambang di sana Tanjung. Memang saya izin mau cek ke atas jam 5 sore kemudian hujan saya ke atas pakai motor. Kalau jalan-jalan, jalan cuma jalan satu pakai motor aja ke atas ya. Pas turun ke atas, wah ini saya bilang heritage banget lah pokoknya. Udah, saya turun, saya kasih tahu Pak, minta dibantu lah. Akhirnya seminggu kemudian Pak seminggu ya, beres 3 hari beres jalan, jumpo. Duluan tuh orang mau ada spiral. Cuman ya udahlah biar aja mereka itu membantu kan. Cuman yang saya bicara sama pihak LMDH waktu itu, saya bilang tolong ini jadikan yang premium, heritage-nya Galunggung. Kalau Cipanas udah kumuh dengan pedagang, Kawah juga sama dengan tadi yang lagi tenda biru ya. Itu yang rusak. Saya bilang tolong ini kalau bisa pun ada warung pakai yang warna hitam kemudian pakai bambu, jangan pakai SBS kayak gitu. Dibikin kayak gini juga nggak apa-apa, Jadi Pak. ya, ini lebih natural warnanya. Seragam ya. Prinsipnya begitu. Karena gini, kalau tempat itu bisa dikunjungi sama orang tuanya bilang gini sama anaknya, nggak usah lah dek lah, nanti sama mama sama papa aja pas waktu liburan. Padahal kapan liburan belum tentu orang tuanya sempat. Dia kan bisa selalu ngomong kayak gitu. Tapi kalau tempat itu bisa dikunjungi sama hanya untuk anak sekolah di weekdays, anaknya kan punya argumen begini, nggak bisa mah, karena itu tempatnya nggak dibuka untuk umum, khusus untuk sekolah. Nah, manfaatnya apa buat si DTW? Itu punya nilai jual yang tinggi buat si sekolahnya dan mempertahankan tingkat keberlanjutan si daya tarik wisatanya di weekdays. Karena di tempat wisata Pak yang namanya weekdays pasti sepi, betul nggak? Saya Pak, wisata edukasi itu polanya tuh terbalik sama wisata umum.
Orang berpikirnya, wah wisata sekolah lagi rame-ramenya dong nih libur akhir tahun. Saya libur akhir tahun sepi Pak. Yang ada di kantor saya main monopoli. Kita tuh peak seasonnya justru pas lagi kegiatan sekolah, belajar mengajar. Karena anak sekolah boleh study tour di saat mereka lagi belajar. Makanya disebut field trip, makanya disebut study tour. Nggak bisa mereka Sabtu Minggu itu jatahnya orang tua. Nah itu yang nggak dipahami sama banyak travel agent. Makanya orang bingung. Saya taruh manajer saya Pak, sekarang jadi direktur operasional, itu 12 tahun di dunia travel. Begitu saya tarik, saya tanya, saya suruh pelajarin, jawabannya gini, saya baru tahu Bang, ada ya travel khusus sekolah. Itu dia cuma bilang kayak gitu doang. Yang kedua dia bilang, gila ini wisata sekolah, masa depannya kampus kurikulum merdeka banget. Nah tinggal kita gimana cara mengemasnya tadi tuh. Ada berani kebijakan begitu aja. Kan udah dihitung berapa tadi? 300 miliar. Perputaran lihat asik doang. Geopark yang wilayah Jawa Barat untuk bisa lebih memberdayakan masyarakat. Jadi kacamatanya itu pemberdayaan masyarakat. Terus kemudian kenapa bisa demikian? Karena kebetulan saya pegiat desa wisata Bapak Ibu. Ini nama saya. Kebetulan saya punya travel namanya wisatasekolah.com. Saya fokusnya di wisata edukasi. Jadi saya sering bawa sekolah-sekolah internasional ke tempat-tempat wisata yang unik di Indonesia. Saya nggak mau keluar negeri terpaksa